Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Hayya bina nabda'ud darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Hasan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 4. Hari ini kita akan membahas materi dhamir muttasil bagian pertama. Oke, masih pada bab 5 ya, masih tentang anggota keluarga. Oke, perhatikan Ustadz, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami gramatikal yang diajarkan, yaitu tentang isim dhamir muttasil. Jadi Ustadz di sini akan menjelaskan, akan memberikan pelajaran materi tentang isim dhamir muttasil. Ustadz harapkan kalian bisa memahami dan juga bisa mencatat dengan baik sehingga nanti ketika ada soal atau ketika ada ulangan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke? Silahkan siapkan buku tulis bahasa Arab kalian masing-masing. Ayo silahkan disiapkan buku tulis bahasa Arabnya. Sudah siap? Karena hari ini kita akan mencatat ya. Silahkan siapkan buku tulis bahasa Arab dan juga alat tulisnya ya. Saya tunggu. Oke? Khalas? Sudah siap? Ustadz mulai, perhatikan. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang dhamir atau kata ganti. Dulu waktu di semester 1, di bab 1, Ustadz sudah pernah memberikan materi tentang kata ganti. Ada ana, ada anta, ada anti, ada huwa, dan juga ada hiya, ada nahnu. Ya, masih ingat ya? Oke. Ana artinya apa ana? Saya, ya benar. Anta apa artinya anta? Kamu untuk laki-laki. Kalau anti? Kamu untuk perempuan. Ya benar. Kalau nahnu, apa artinya nahnu? Kita Ustadz, ya benar. Kalau huwa, apa artinya huwa? Dia laki-laki, sedangkan dia apa? Dia perempuan. Ya benar. Oke. Kita tidak akan membahas kembali pada ana, anta, anti, tidak, tetapi kita akan membahas pada kata ganti yang kedua. Perhatikan. Di sini kata ganti dalam bahasa Arab disebut dhamir. Sedangkan dhamir itu dibagi dua, yaitu satu, dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Yang tadi itu ya, yang ana, anta, anti, kemudian nahnu, huwa, hiya. Maksudnya terpisah di sini, terpisah dengan kata sebelumnya. Yang kedua, yaitu dhamir muttasil, kata ganti yang sambung atau yang bersambung dengan kata sebelumnya. Oke, di bab 4 kemarin kita sudah mempelajari sedikit. Nah, ada yang masih ingat baiti, baituka, baituki. Nah, itu adalah contoh dari kata ganti yang bersambung ya. Ada baituka, baituka artinya rumahmu untuk laki-laki, baituki rumahmu untuk perempuan ya. Jadi hari ini kita akan membahas yang nomor 2 ini ya, yang tentang dhamir muttasil. Sedangkan yang nomor 1 ini sudah pernah kita bahas di semester 1. Oke. Perhatikan, kemudian catat tabel berikut ini. Nah, ini silakan nanti dicatat ya. Sebelum dicatat, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Di sini ada tabel. Yang pertama ada kata ganti terpisah. Ya, ini adalah kata ganti terpisahnya. Perlu diperhatikan, Ustadz di hari ini, di bab ini akan menjelaskan 3 dulu. Ya, yaitu kata ganti bersambung dari anta, ana, anta, dan anti. Oke, untuk yang berikutnya Ustadz akan bahas di
bab selanjutnya. Perhatikan Ustadz ya. Di sini ada ana. Ana artinya apa ana? Saya, ya benar. Ana artinya saya. Ini kalau kata ganti terpisah ya. Terpisah dengan kata sebelumnya. Sedangkan kalau kata ganti yang bersambung, kata ganti yang sambung, di sini ditandai dengan ya sukun. Ya, bukan ana lagi ya, tapi ditandai dengan kata ya sukun. Oke. Artinya apa Ustadz? Kalau ana tadi artinya saya, kalau ya sukun artinya adalah ku. Nah, misalkan contohnya perhatikan, ummi. Ummi artinya ibuku. Ya, gitu ya. Artinya ibuku. Bukan ibu saya. Kalau ibu saya kurang tepat ya. Karena ini kata ganti bersambung, maka kita ambil ku, artinya adalah ku gitu saja. Umi, ibuku. Sedangkan baiti, rumah, rumahku. Ingat-ingat ya, kalau ada ya sukun di belakangnya, berarti ini adalah kata ganti bersambung yang artinya ku. Oke, sudah paham sampai sini? Nomor 1. Saya lanjutkan yang nomor 2 ya. Perhatikan, di sini ada anta. Apa artinya anta? Kamu untuk laki-laki, ya benar. Sedangkan kata ganti sambungnya di sini ditandai dengan ka. Perhatikan ya, ditandai dengan ka. Oke. Ustadz, kalau anta tadi artinya kamu untuk laki-laki, kalau ka artinya apa Ustadz? Ya, kita ambil mu untuk laki-laki. Kita artikan mu untuk laki-laki. Bukan kamu lagi, tapi hanya diambil mu-nya saja. Bukumu, pensilmu. Bukan pensil kamu, buku kamu. Nah, itu kurang tepat karena kita di sini menggunakan kata ganti yang sambung, ya. Sambung dengan kata sebelumnya. Oke. Di sini Ustadz sudah memberikan contoh, ada ummuka, baituka. Nah, perhatikan ya, ummuka artinya adalah ibumu untuk laki-laki. Sedangkan baituka, rumahmu untuk perempuan. Oke, sudah paham sampai sini? Ustadz, di sini ummuka, ummu kan ibu. Kenapa kok untuk laki-laki, sedangkan ibu kan perempuan? Tidak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud ummuka di sini, misalkan Ustadz sedang berbicara dengan Mas Ibrahim. Ya, kemudian Ustadz bilang ummuka, hadhihi ummuka. Ini ibumu. Yang dimaksud Ustadz untuk ka di sini adalah ke Mas Ibrahimnya. Ini ibumu. Ini ibumu Mas Ibrahim, ya gitu ya. Jadi K ini lihat siapa yang kita ajak bicara, ya. Sedangkan umun ini tetap perempuan, iya, tidak mungkin umun itu untuk laki-laki ya. Oke, sudah paham sampai sini ya maksudnya Ustadz? Ya, oke. Ustadz lanjutkan. Kemudian yang nomor 3 yaitu adalah anti. Apa artinya anti? Kamu untuk perempuan. Bagus. Sedangkan kata ganti bersambungnya di sini ditandai dengan ki. Ya, ingat-ingat ya, kalau tadi mu untuk laki-laki adalah ka, sedangkan mu untuk perempuan adalah ki. Oke, sudah paham sampai sini? Ya. Sedangkan artinya ki apa Ustadz? Kita ambil mu-nya saja ya, tidak perlu kamu. Karena ini hanya kata ganti bersambung yang disambung dengan kata sebelumnya. Jadi tidak usah diambil penuh kamu, tapi diambil mu-nya saja. Mu untuk perempuan. Misalkan bukumu, pensilmu. Ya, seperti itu ya, bukan buku kamu, pensil kamu, tidak seperti itu ya. Lebih tepatnya hanya diambil mu-nya saja. Karena ini adalah kata ganti yang sambung. Oke. Di sini Ustadz sudah memberikan contoh ummuki.
Baituki, ummuki artinya ibumu untuk perempuan. Maksudnya untuk perempuan ini yang Ustadz ajak bicara misalkan Mbak Aisyah. Ya, Ustadz bicara kepada Mbak Aisyah. Ummuki, hadhihi ummuki. Ya, Ustadz yang mengajak bicara ini maksudnya adalah ibumu Mbak Aisyah. Ini ibumu Mbak Aisyah. Nah, seperti itu ya. Hadhihi ummuki. Kinya ini kembali ke Mbak Aisyahnya. Oke, baituki juga seperti itu. Baituki artinya rumahmu untuk perempuan. Yang dimaksudkan perempuan di sini yang diajak bicara, misalkan seperti tadi mengajak bicara kepada Mbak Aisyah gitu ya. Oke, sudah paham sampai sini? Silakan ini dicatat dulu. Dicatat ya, semua tabel-tabelnya dibuat kotak, pakai penggaris biar agar rapi. Memakai penggaris agar rapi. Oke. Khalas? Oke, Nastamir, kita lanjutkan. Perhatikan di sini Ustadz akan memberikan contoh. Contoh lebih detail lagi. Hadhihi ummi. Perhatikan ya, hadhihi ummi. Hadhihi ummi ini artinya adalah ini ibuku. Ini ibuku. Hadhihi artinya ini, ummi, ummun ini ibu, ya sukun adalah ku. Jadi ummi di sini berasal dari kata ummun plus ya sukun. Bacanya bukan umui ya, karena di sini ada ya sukun, maka tanda harokat dhammatain di sini diganti dengan kasroh. Ummi, tidak umui. Ingat-ingat ya, ummi. Khusus untuk ya sukun, maka harokatnya diganti kasroh. Oke, sudah paham sampai sini? Oke. Sekarang contoh yang kedua, ini dicatat juga Ustadz? Ya, dicatat juga agar kalian paham. Kholas ya mencatatnya? Oke. Ustadz beri contoh yang kedua, perhatikan. Hadhihi ummuka. Hadhihi ummuka. Perhatikan. Ini artinya adalah ini ibumu untuk laki-laki. Jadi Ustadz bilang kepada Mas Ibrahim, hadhihi ummuka, ini ibumu Mas Ibrahim. Nah, maksudnya seperti itu, munya ini kembali ke Mas Ibrahim. Perhatikan ya, di sini ada kata ummuka. Ummuka ini berasal dari kata ummun plus ka. Kalau tadi ya sukun, dhammatennya diganti kasroh, sedangkan kalau ka dan ki itu tidak perlu diganti kasroh, tetapi diganti dhamma biasa. Ya, ummuka bukan ummunka. Ingat-ingat ya, ummuka. Kenapa Ustadz kok dihilangkan dhammatennya diganti dengan dhamma biasa? Karena ini bersambung ya, karena ini sambung ke sini. K-nya ini adalah dhamir yang kata ganti yang sambung, jadi ini harus disambung ke sini. Menulisnya pun juga disambung, kecuali kalau ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung ya. Sudah paham sampai sini ya? Oke. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, kalian bisa WA ke Ustadz, nanti Ustadz akan memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Insya Allah ini materinya mudah dan tidak banyak yang Ustadz berikan untuk hari ini, yang penting kalian paham. Dan materi untuk selanjutnya ya, untuk yang nya, untuk yang huwa, hiya, itu akan kita bahas pada bab selanjutnya. Yang penting kalian paham tiga ini dulu, ya sukun, ka, dan ki ya. Oke, perhatikan tugas hari ini. 1. Menyimak dan mencatat materi tentang dhamir muttasil ya. Kalian tadi sudah menyimak, kalian tadi juga sudah mencatat. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Tugas yang nomor 2 yaitu
mengerjakan soal latihan pada link Google Form yang sudah Ustadz sediakan. Jadi setelah ini Ustadz akan memberikan link soal latihan di Google Form. Nanti kalian kerjakan, insya Allah soalnya tidak banyak dan insya Allah semuanya pilihan ganda ya. Silakan dikerjakan, minimal harus dapat 80. Kalau belum dapat 80 bagaimana Ustadz? Diulang lagi, dikerjakan lagi sampai dapat 80 minimal ya, minimal sampai dapat 80. Oke. Ustadz, misalkan kalau sudah dapat nilai 100, ya sudah tidak usah dikerjakan lagi. Yang Ustadz maksud kalau yang nilainya kurang dari KKM, kurang dari 80, ya harus mengerjakan lagi, mengulang lagi sampai dapat 80. Ustadz, apakah ini boleh lihat buku? Boleh, karena ini adalah soal latihan, bukan ulangan ya. Kalau soal latihan, Ustadz persilahkan kalian boleh lihat buku ya. Tetapi kalau ulangan, Ustadz harapkan tidak ada yang melihat buku. Oke, sudah paham tugasnya ya? Setelah ini Ustadz akan berikan link soalnya. Ya, cukup sekian materi yang bisa Ustadz sampaikan. Kita akan lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas teks sederhana. Oke, jazakumullah semuanya. Ustadz akhiri. Ilal liqa. Ma'assalamah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.